Ya, kembali lagi dalam Ruang Publik KBR bersama saya Deborah Tanya. Dan pagi hari ini dipersembahkan oleh Ekspor.id dengan tema mendorong kontribusi ekspor UMKM pasca pandemi. Ruang Publik KBR ini saudara dapat dengarkan di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Dan untuk Anda yang berada di kota Jakarta dapat mendengarkan kami di 104,2 MS3 FM. Atau bisa juga di live streaming via website kbr.id dan juga YouTube Berita KBR. Anda dapat berinteraksi dengan kami melalui live chat di YouTube Berita KBR. Bisa bertanya melalui telepon juga di nomor bebas pulsa 0800 245 7893 atau di nomor WhatsApp 0812 118 8181 dan juga bisa mention kami ke Instagram @kbr.id. Masih bersama Mas Amin selaku founder Ekspor.id. Nah, kalau kita berbicara lagi tentang ekspor UMKM, ini kan tertarik juga mungkin orang-orang yang belum punya produk, mereka memang baru pemula sekali gitu ya, untuk mau melakukan usaha. Apa sih kontribusinya mereka bisa memberikan devisa untuk negara nih, sementara mereka pemula banget, belum punya produk, belum tahu apa-apa, gimana tuh, Mas Amin? Ya, jadi ekspor itu dibagi menjadi dua pelakunya, Mbak ya. Eksportir itu dibagi menjadi dua. Eksportir produsen, dia yang punya barang, dia punya produk dan dia ngekspor. Oke. Ada yang non produsen atau biasa teman-teman sebutnya sebagai trader. Dia nggak punya barang, dia nyari barang di Indonesia atau nyari produk. Misalkan kayak kopi, nyari kebun kopi, petaninya Pak mau beli kopinya untuk saya eksporin dong gitu. Jadi nggak punya produk pun bisa ngekspor karena ada yang skema non produsen tadi gitu. Jadi dia menjualkan produknya supplier lah gitu. Jadi kita nyari supplier untuk kita jual kepada buyer. Terus kemudian untuk sebagai pemula, jadi karena sekarang ekspor itu tidak sangat simpel, sangat mudah sekali. Jadi mungkin banyak teman-teman yang bilang ekspor itu ribet lah, susah dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau menurut saya yang susah itu tahap-tahap untuk menjadi eksportir itu malah dari mungkin banyak yang berpikir instan, kita pengen ekspor, saya punya produk, ini pengen ekspor, tapi nggak mempersiapkan banyak hal. Kayak misalkan perusahaan kan perlu dirintis, Mbak, dalam hal manajemennya, terus accountingnya. Kayak uang aja jangan dicampur sama uang pribadi, kan simpelnya seperti itu. Terus kemudian marketingnya seperti apa, dan kita memanage perusahaan itu dengan baik, baru kita coba masuk ke pasar ekspor gitu kan. Jadi ada proses di sana yang selalu saya tekankan pada teman-teman, biar nggak mikirnya instan punya produk, wah pengen ekspor gitu. Karena untuk melakukan ekspor itu bukan seperti kita membuat mie instan cuma 3 menit jadi ya. Mie instan aja nggak instan. Mie instan aja nggak instan ya, perlu waktu. Betul. Baik, nah kalau kita berbicara tadi tentang ekspor, ini kan tentu harus ada wadahnya juga buat teman-teman pemula yang ingin tahu lebih banyak tentang ekspor. Kita mau kenalan nih dengan Ekspor.id. Sebenarnya apa sih Ekspor.id itu, Mas? Ya, Ekspor.id itu kalau kita bilangnya adalah platform digital edukasi dan akselerasi ekspor di Indonesia. Jadi kita itu mengedukasi juga mengakselerasi. Yang kita lakukan adalah kita mengeduket teman-teman, kita ngajarin teman-teman secara gratis. Jadi kalau tadi golden ticket kelas-kelas itu gratis. Jadi teman-teman nggak perlu bayar. Teman-teman. Selama sebulan bakal kita ajarin 6-7 pertemuan lah. Kemarin bahkan sampai 8 kalau nggak salah. Karena memang animo teman-teman sangat tinggi sekali. Di pertemuan terakhir kita suruh mereka presentasi, mereka kayak seolah-olah teman-teman itu jadi perusahaan yang sedang promosi produk pengen ngekspor gitu. Jadi menarik sekali di pertemuan terakhir. Jadi bisa sampai 8 pertemuan dan itu gratis semua. Jadi Ekspor.id itu selain kelas gratis, kita juga ada business matching. Ketika kita ada permintaan buyer dari luar negeri, relasi-relasi kami kita akan sampaikan kepada teman-teman. Ya khususnya pastinya setelah kita kurasi ya, Mbak. Jadi kita akan menyampaikan kebutuhan atau permintaan dari buyer di luar relasi kami kepada teman-teman yang memang sudah oke menurut kami. Sudah cukup bisa lah ya. Bener. Untuk produknya diekspor seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ada penelpon dari Muara Jambi dengan Pak Yayak. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Deborah. Iya, pagi. Menarik ini. Silakan Pak. Menarik ini Mbak tentang produk UMKM ekspor impor ini. Betul. Ya, intinya di daerah kami khususnya Muara Jambi ini banyak peluang-peluang sebenarnya Mbak, tapi takut ketipu.
takut ketipu. Jadi saya tertarik, kebetulan teman saya ini kan pemain dari Lidi Nipa ya, yang diekspor ke India kalau nggak salah. Nah, untuk memenuhi ekspor mereka satu bulannya itu kalau nggak salah 38 ton, Mbak. Luar biasa sebenarnya. Nah, untuk menjajaki daripada belajar ekspor ini tadi sudah banyak diceritakan ya dengan narasumber tadi. Jadi mohon petunjuk, Mbak. Ini kami mau belajar kalau bisa kan. Soalnya tertarik juga karena di Muara Jambi ini baru community Lidi Nipa yang diekspor ke India, Mbak. Lidi Nipa tadi ya, Pak ya? Iya. Baik, terima kasih Pak Yaya untuk pertanyaannya dari Muara Jambi. Sukses ya Pak. Dan kita langsung saja ke Mas Amin ya. Tadi pertanyaannya gimana sih Pak Yaya ini pengen untuk lebih diedukasi tentang ekspor ini? Silakan. Pak ya. Iya, dari Jambi. Selamat pagi Pak Yaya. Dari Jambi beberapa alumni atau siswa kami ada Mbak. Dan kalau kita bicara Jambi selain Lidi Nipa ada Pinang juga Pak ya, mungkin tahu juga. Ada kopi juga dari Kerinci kalau nggak salah. Jadi memang Jambi ini luar biasa sekali potensinya Pak ya, benar sekali. Dan penting untuk kita dalami gitu ya, untuk kita explore. Tadi dibilang ada temennya yang 38 ton per bulan. Dan itu bisa banget Pak Yaya kok. Jadi asalkan memang barangnya ada, misalnya Lidi Nipa nih ada nih yang memang idle atau bisa ditawarkan kepada pembeli. Misalkan Pak Yaya ada barang yang memang bisa kita tawarkan kepada pembeli, barangnya available gitu. Ya monggo. Nah, kalau mau belajar sebenarnya banyak caranya Pak. Salah satunya di tempat kami kita bikin kelas gratis, Pak Yaya nggak perlu bayar lah. Jadi kita akan educate tapi online Pak, online karena keterbatasan jarak mungkin ya Mbak ya. Online. Tapi memang online juga efektif sebenarnya untuk orang-orang yang jaraknya jauh seperti Benar, itu ya. Efektif sekali. Kita bisa ketemu dengan orang yang zona waktunya berbeda, ada yang dari timur, ada yang dari barat gitu. Dan di internet pun banyak Pak ya. Kalau misalnya mau YouTube cara ekspor atau dari googling cara ekspor juga banyak sekali. Namun bener-bener harus selektif. Dan kalau menurut saya tetap perlu ada mentor Mbak. Karena memang bisnis itu nggak main-main kan. Karena ada perputaran finansial di sana. Banyak teman-teman juga kalau dari tadi mungkin saya ceritakan yang positifnya aja, tapi banyak hal yang memang harus kita garis bawahi untuk ekspor. Banyak scam juga loh ternyata. Jadi kita harus mengantisipasi adanya penipuan. Misalkan penipuan dari pembeli tiba-tiba diajak kerjasama mau ngasih duit berapa miliar misalnya, itu banyak loh teman-teman di email kayak gitu. Dan kita harus benar-benar selektif dan sebagainya. Jadi silahkan belajar di tempat manapun Pak Yaya. Salah satunya di tempat kami, kita juga menyediakan platform kelasnya gratis Pak. Dan doakan saja di semester pertama ini kita bisa launching platformnya Mbak. Jadi ada learning management system, nggak perlu tatap muka langsung sama saya, tapi bisa belajar ada modulnya nanti, ada modulnya itu ya, videonya ya kayak belajar di kelas gitu ya. Dan bisa kapanpun ya, bisa kapanpun ya, pakai handphone pun bisa gitu, dimanapun. Baik Pak Yaya dan juga teman-teman di Muara Jambi, doakan ya supaya ekspor.id ini bisa segera meluncurkan untuk platformnya tersebut ya, untuk belajar online gratis. Dan kalau berbicara lagi tentang ekspor.id, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Mas Amin dan juga teman-teman nih untuk membentuk ekspor.id ini? Ya, latar belakangnya sebenarnya Ekspor ID ini kan saya bentuk atau saya dirikan di 2021. Memang masih sangat muda sekali Pak, kalau umur belum 2 tahun ya berarti ya. Jadi belum 2 tahun. Tapi alhamdulillah animo dan respon masyarakat atau teman-teman itu sangat luar biasa Mbak. Jadi awalnya itu nggak punya niat buat bikin kelas atau ngajar ekspor, nggak. Saya cuma pengen bikin media atau Instagram dulu awalnya yang nge-share informasi soal ekspor. Karena triggernya adalah saya tahun 2020 atau sampai 2021 itu saya belajar trade dari China Pak. Jadi saya sempat dapat scholarship lah non degree dari Ministry of Commerce-nya China. Jadi kita diajarin gimana China dalam berdagang gitu.
Dan terlepas dari apapun mindset teman-teman soal China, tapi banyak yang bisa kita serap gitu positifnya. Dan salah satu yang bisa saya aplikasikan adalah perlu adanya informasi dari top down, dari top ke bawah gitu. Jadi misalkan teman-teman itu banyak sebenarnya yang kapabilitas ekspornya ada, cuman informasi terkait ekspor itu nggak ada gitu. Kurang ya. Kurang. Nah, di sanalah Ekspor ID hadir gitu. Kita ngasih tahuin teman-teman ekspor itu nggak susah. Untuk menjembatani sebenarnya ya. Bahkan kita carikan bayarnya, kita sediakan pembelinya, kita hubungkan dengan pembelinya gitu. Wow, sangat menarik dan sangat berkontribusi ya Mas Amin ini orang muda yang memiliki kontribusi yang besar sebenarnya untuk Indonesia. Kita dukung terus nih untuk Ekspor.id dan teman-temannya Mas Amin. Nah, kalau misalnya untuk cara bergabungnya nih, pasti kan pendengar kita juga udah mulai tertarik nih. Gimana sih cara bergabungnya dengan Ekspor.id ini? Ya, kalau sampai sekarang sih sebenarnya bergabungnya ya di kelas gratis atau grup Telegram ada. Grup Telegram itu kayak pasar nanti Mbak. Jadi kayak saya nawarin barang. Kayak pasar. Iya, kayak pasar. Di situ ada nawarin barang, ada yang nyari barang gitu. Soalnya ada teman-teman yang ada pembeli tapi barangnya kurang, misalkan kayak tadi yang saya sampaikan, saya punya kopi tapi kuantitinya kurang. Teman-teman minta di situ. Ada yang punya kopi dengan spek ini nggak ada, ditutup sama teman-teman. Jadi ya kayak pasar jual beli sih. Tapi memang edukasinya tidak seefektif ketika di kelas. Nah, jadi kalau mau bergabung juga bisa di kelas gratis kami. Jadi kita bikin kelas gratis, nanti teman-teman yang sudah bergabung namanya jadi alumni kami. Tapi nanti ketika kita udah launching platformnya atau dashboard Ekspor ID-nya, nanti teman-teman bisa bergabung sebagai member aktif kami. Jadi teman-teman bisa belajar di sana, bisa forum, bisa terjadwal nanti ada sharing session dengan kita Mbak. Dengan kita batasi orangnya, kita sharing session di luar kelas gratis ya tetap. Jadi bahkan kita kalau ada business matching ada di sana. Teman-teman yang nggak punya website, nanti udah punya PT tapi nggak punya website, nanti kita bisa listing katalognya di tempat kami. Jadi ada link websitenya, webnya ada, tapi nanti ngedirect ke tempat kami, teman seolah-olah udah punya web gitu. Itu juga bisa. Nah tadi kan Mas Amin bilang ada Telegram. Kalau Telegram itu untuk alumni saja atau semua orang bisa join ke public situ? Jadi judulnya Telegram Public. Dan itu doang. Kalau teman-teman yang nanya, Mas ada Telegram selain public? Nggak ada, cuma public. Karena memang itu pun saya bikin Telegram dulu itu karena memang teman-teman minta wadah buat diskusi gitu. Jadi Mas bikinin Telegram aja biar banyak. Sekarang sudah hampir 4.000 atau 4.000 peserta anggota lah, atau termasuk alumni ya? Termasuk alumni, jadi baik. Jadi satu di situ. Baik, nanti kita akan lanjut lagi Mas Amin, ini semakin menarik. Baik, tapi kita harus jeda terlebih dahulu dan kami mengingatkan bahwa Ruang Publik ini dapat Anda simak secara utuh di podcast kbrprime.id, pilih Ruang Publik.